Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar terkait teks eksposisi. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan selalu kita ingat. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Pada teks eksposisi ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua terdapat struktur, yang ketiga unsur kebahasaan, dan yang keempat ada ciri. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa sih pengertian dari teks eksposisi itu. Eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal yang ditutupi. Kuncinya, teks eksposisi itu merupakan teks yang mengungkapkan sesuatu yang ditutup-tutupi atau sesuatu yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Nah, seperti apa contohnya akan kita pelajari setelah ini. Sebelum itu, kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. Jadi, kata-kata atau kalimat yang digunakan pada teks eksposisi itu menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan lugas. Tidak memiliki kalimat ambigu yang memiliki dua makna tertentu atau yang membuat pembaca itu memiliki makna lain. Jadi, ciri yang pertama yaitu harus bersifat jelas, padat, lugas, dan singkat. Nah, untuk ciri yang kedua, terdapat informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya. Nah, pada ciri yang kedua ini biasa disebut dengan faktual, bersifat faktual, yaitu fakta dan sedang terjadi. Nah, lalu yang ketiga, yaitu disampaikan dalam bahasa baku atau bahasa yang diterima masyarakat sebagai peranti komunikasi, publik, dan formal. Jadi bahasa baku ini digunakan agar apa yang disampaikan itu bisa lebih kembali ke pada ciri yang pertama, yaitu lebih jelas, padat, dan juga lugas. Atau bisa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Tidak baku, tapi bisa diterima oleh masyarakat, namun tetap tidak menutup kemungkinan harus selalu memenuhi syarat sebagai peranti komunikasi publik dan bersifatnya formal. Lalu ciri yang terakhir, itu terdapat teks eksposisi yang bersifat teks eksposisi ini sifatnya objektif itu sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak. Jadi teks eksposisi itu secara netral, ya, bisa dipahami oleh siapa saja, bisa dibaca oleh siapa saja dan tidak memihak suatu kaum atau tidak memihak suatu kelompok, organisasi dan sebagainya. Jadi sifatnya itu harus objektif. Itu dia tentang ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Teks eksposisi ini ada 3. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3, yaitu yang pertama, pendahuluan atau tesis, kemudian yang kedua, penjelasan atau argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Apa itu pendahuluan atau tesis, apa itu penjelasan atau argumentasi, dan apa itu penegasan ulang? Kita bahas satu persatu. Tesis. Tesis itu merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan berdasarkan fakta. Biasanya tesis ini berada di awal paragraf karena dia meliputi gagasan utama yang akan ditulis atau yang akan dibahas oleh penulis terkait teks tersebut. Lalu yang kedua, yaitu argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam dari tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis, ditandai dengan kalimat yang berisikan pendapat penulis. Argumentasi ini bisa berupa opini. Jadi pendapat-pendapat penulis terkait apa yang akan ia bahas yang terdapat pada tesis tersebut. Lalu yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini yaitu penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang
oleh fakta dalam argumentasi bagian sebelumnya. Nah, terdapat di akhir teks eksposisi. Penegasan ulang ini selalu berada di akhir, biasanya berupa kesimpulan. Tapi kesimpulannya berupa penegasan ulang yang menegaskan kembali pendapat yang mereka bahas atau yang penulis bahas pada teks bagian argumentasi. Nah, untuk lebih jelasnya, terdapat contoh teks eksposisi. Nah, tapi sebelum itu, berdasarkan strukturnya, teks eksposisi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terdapat teks analitik, ya, teks analitik, lalu yang kedua terdapat teks hortatorik. Apa itu teks analitik? Teks analitik yaitu merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Nah, teks analitik ini kuncinya yaitu teks tentang analisis atau teks yang digunakan untuk menganalisis suatu teks yang bertujuan untuk mendalami suatu permasalahan tertentu. Nah, pada teks analitik ini, strukturnya yaitu terdapat pernyataan pendapat atau tesis, lalu yang kedua argumen, dan yang ketiga simpulan atau penegasan ulang. Nah, struktur teks analitik ini sama dengan struktur umum teks eksposisi. Tapi untuk yang teks hertatorik, ada perbedaan, yaitu teks hertatorik berdasarkan strukturnya. Teks hertatorik ini merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Nah, teks ini merupakan teks tentang sesuatu hal yang memberikan saran, memberikan pendapat terkait suatu permasalahan yang ada. Nah, teks ini strukturnya berbeda dengan teks analitik, yaitu teks ini pertama terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, kemudian yang kedua mengungkapkan argumen, ya, dan yang ketiga bedanya dengan teks analitik yaitu mengungkapkan rekomendasi atau anjuran. Nah, bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya teks itu atau tentang sesuatu hal yang tidak pernah atau sudah pernah dilakukan. Nah, jadi bedanya berdasarkan strukturnya teks eksposisi itu terdiri dari teks analitik dan juga teks hortatorik. Nah, untuk itu agar lebih paham, di sini terdapat contoh teks eksposisi. Contohnya yaitu tentang teks bahaya mie instan bagi kesehatan. Kalian bisa membacanya dengan mempause video ini. Jadi bisa kalian baca terlebih dahulu. Ada contoh teks eksposisi terkait bahaya mie instan bagi kesehatan. Agar lebih mudah memahaminya, kita bedah teks tersebut berdasarkan strukturnya. Nah, yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat atau tesis ini terdapat pada awal paragraf teks bahaya mie instan bagi kesehatan. Lalu pendapatnya apa? Pernyataan pendapatnya apa? Atau tesisnya apa? Di sini sudah ditandai dengan tulisan tebal, yaitu kalimatnya hanya saja di balik sifat praktis dan rasanya yang selalu nikmat ini, mie instan juga memiliki sejumlah risiko. Nah, ini tesis dari bahaya mie instan bagi kesehatan. Lalu yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini pendapat terkait tesisnya. Tesisnya mengatakan bahwa di balik sifat praktis dan rasanya yang enak, mie instan itu memiliki beberapa risiko. Pendapatnya apa? Nah, menurut penelitian, ternyata di dalam mie instan terdapat kandungan lilin yang membahayakan kesehatan. Nah, itu argumentasi atau pendapat dari si penulis. Pendapat yang lain yaitu dia menyatakan bahwa di dalam mie instan itu juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan MAH. Lalu argumentasi yang ketiga, mie instan ternyata juga mempunyai kandungan zat-zat lain yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita, seperti MSG dan penambah rasa. Setelah tesis, kemudian dijelaskan dengan pendapat atau argumentasi, maka terdapat penegasan ulang pendapat. Jadi ditegaskan ulang bahwa oleh karena itu, kita jangan terlalu sering mengonsumsi mie instan karena dapat meningkatkan resiko timbulnya penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Itu untuk menganalisis struktur dari teks eksposisi. Nah, kemudian terdapat